Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, gimana sih caranya melestarikan sumber daya alam itu dan apa aja ya yang perlu kita lakukan? Nah, sebelum kita mengenal bagaimana sih upaya untuk melestarikan alam, nah kita harus tahu dulu apa sih eksploitasi itu. Jadi, eksploitasi itu adalah pengambilan sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Nah, yang tidak boleh itu adalah eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi. Overeksploitasi adalah pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, dampaknya apa aja sih? Yang pertama, disfungsi hutan, kedua, pencemaran lingkungan, ketiga, pencemaran lingkungan air, keempat, kerusakan tanah. Nah, yang pertama adalah terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan air akibat pengundulan hutan. Nah, pengundulan hutan juga mengakibatkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Lihat saja gambarnya. Nah, jika hutan sudah tidak berfungsi, maka akan terjadi kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Nomor 2, terjadi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Nah, bahan bakar seperti apa sih? Seperti minyak bumi, batu bara, itu menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi loh, dan bisa mengganggu kesehatan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tetapi binatang serta tumbuh-tumbuhan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam pengeksploitasian ikan dan terumbu karang di lautan. Nah, jadi kalau kita mencari ikan baik di sungai, di laut, ataupun di pantai tidak boleh menggunakan bahan peledak karena bisa merusak terumbu karang dan anemon laut. Anemon laut dan terumbu karang merupakan tempat hidupnya si ikan, jadi ikan-ikan akan berkurang jika tempatnya atau tempat tinggalnya mati. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga ekosistem perairan. Kerusakan tanah terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan perawatan. Nah, jika kita melakukan ladang berpindah, nah maka kita harus bertanggung jawab atas ladang tersebut. Jangan dibiarkan begitu saja karena tanah akan menjadi gersang atau tidak akan berfungsi jika kita tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi bagaimana upaya dalam pelestarian sumber daya alam? Yang pertama adalah penghematan, baik penghematan listrik, kemudian pemanfaatan cahaya alami, misalnya kalau di siang hari, kan itu sudah terang karena terkena dengan sinar matahari, maka lampu-lampu yang semalam atau yang tidak digunakan di siang hari, maka harus dimatikan ya. Kemudian, mengurangi penggunaan plastik. Nah, jika kita berbelanja, maka sebaiknya kita dari rumah membawa tas dari kain. Nah, kemudian menanam pohon dan di sekitar perkarangan rumah, menggunakan transportasi umum, kemudian beralih ke sumber daya energi alternatif. Nomor 2, perlindungan. Salah satu langkah untuk mencegah kepunahan atau kelangkaan hewan atau tumbuhan perlu dibuatkan area khusus untuk perlindungan. Misalnya, Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Nah, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola untuk pendidikan, pariwisata, atau penunjang budaya. Sedangkan Cagar Alam adalah kawasan suaka yang mempunyai kekhasan sendiri, baik satwanya, tumbuhannya, ekosistemnya untuk dilindungi, perkembangannya secara alami. Nah, sedangkan Marga Satwa, Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya badak bercula satu, burung cendrawasih, kemudian harimau Sumatera, komodo, dan lain sebagainya. Ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan akan aset yang tak ternilai harganya, sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Misalnya, hutan produksi yang ada harus dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan. Misalnya kita menebang pohon, nah kita harus melakukan tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak. Kemudian pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah dilakukan dengan usaha penangkaran, sama halnya dengan kawasan konservasi atau kawasan pelindungan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistem. Hal ini pemerintah ikut serta dalam proses
konservasi ini. Usaha yang dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Usaha pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Penerbangan hutan harus memiliki prosedur yang benar dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang masih muda. Nah, penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman kembali atau reboisasi. Kedua, tidak meninggalkan titik api saat meninggalkan hutan. Misalnya kalian di hutan membakar daun-daun yang kering. Nah, kalian jangan meninggalkan hutan jika api itu belum benar-benar mati, maka harus dilihat atau ditunggu sampai api itu benar-benar mati. Karena hal itu berbahaya, bisa saja terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan polusi udara. Ketiga, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, misalnya bukan hanya di sungai, tapi di pantai pun juga bisa. Misalnya di pantai menanam pohon bakau. Nah, pohon bakau, akar dari pohon bakau itu mencegah adanya erosi di pantai. Keempat, mengurangi pencemaran udara. Penghijauan bukan hanya bisa dilakukan di pedesaan saja, akan tetapi di perkotaan juga bisa loh. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di lahan-lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau. Nah, misalnya kita bisa membuat taman kota atau yang lainnya. Nomor 5, mengurangi polusi udara. Penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Nah, misalnya menggunakan kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Misalnya jarak rumahmu dengan pasar dekat. Nah, sebaiknya kamu memakai sepeda atau berjalan kaki karena ramah lingkungan, tidak perlu menggunakan sepeda motor. Nah, kemudian industri-industri yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak, misalnya pabrik, nah sebaiknya juga berlokasi di wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, karena untuk mencegah dampak buruk yang terhadap kesehatan masyarakat. Nah, dampak buruknya apa? Misalnya cerobong asap. Nah, itu kan mengeluarkan asap yang hitam. Nah, itu membuat sesak nafas. Nah, untuk itu makanya pabrik-pabrik itu dibangun di daerah yang sekiranya jauh dari pemukiman masyarakat atau padat penduduk. Seperti itu. Nomor 6, mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai karena membuat sungai itu kotor, kemudian bisa bau. Nah, bagaimana Bu dengan sampah-sampahnya? Nah, sampah-sampahnya bisa dibakar di pagi hari kalau sampahnya berbahan plastik, karena bahan plastik itu bahkan sampai 1000 tahun pun tidak bisa hilang jika kita dibuang sampah ke sungai. Nah, akan membuat pencemaran lingkungan. Jadi lebih baik dibakar atau didaur ulang. Misalnya dikasihkan orang rongsokan. Nah, itu bisa saja nanti bermanfaat buat mereka untuk membuat atau mendaur ulang bahan tersebut menjadi tas atau bahkan celengan atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai. Seperti itu ya. Nomor 7, tidak melakukan kegiatan ladang berpindah jika tidak benar-benar bisa mengelolanya. Ladang berpindah adalah sistem bercocok tanam yang berpindah dari satu lahan ke tempat yang lain secara bergiliran. Jika dikelola dengan baik, maka hal ini akan menyediakan jasa ekosistem serta melindungi keanekaragaman hayati. Nah, misalnya sistemnya seperti ini. Misalnya menanam pohon, entah itu pohon pinus atau pohon karet atau yang lainnya di ladang A. Kemudian ladang A sudah digunakan bertahun-tahun sampai panen berapa kali. Nah, kemudian pindah ke ladang B. Nah, ladang B juga sudah berapa tahun sudah digunakan, kemudian ke ladang C, kemudian balik lagi ke ladang B, itu bisa dan jaraknya bertahun-tahun karena mereka berpikir bahwa tanahnya sudah tidak baik lagi untuk digunakan. Nah, tapi hal itu jika dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu bisa melindungi ekosistem. Jika tidak benar-benar bisa, maka akan merusaknya.
Tugas hari ini adalah tanamlah satu bibit pohon. Nah, pohon itu berarti batangnya berkayu ya, batangnya harus berkayu. Kemudian boleh langsung ditanam di tanah atau di polybag atau bisa di pot. Nah, setelah itu pengerjaannya bagaimana sih kamu menanamnya? Nah, itu kirimkan satu foto bersama dengan tanaman yang sudah kamu tanam tadi atau pohon yang sudah kamu tanam tadi. Nah, begitu tugas hari ini. Jadi hanya foto bersama dengan tanaman yang sudah kamu tanam atau pohon yang sudah kamu tanam.